Selamat pagi anak-anak ibu. Kita lanjutkan materi kita yaitu hukum 2 dan 3 Newton. Ya, hukum kedua Newton. Jika suatu benda diberi gaya F ataupun resultan gaya sigma F, maka akan mempengaruhi besaran-besaran lain dalam fisika, yaitu massa dan juga percepatan. Nah, di sini kamu lihat hubungan ketiganya adalah percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Dari persamaan tadi, bunyi hukum Newton dapat dituliskan sebagai berikut. Percepatan atau A yang dihasilkan oleh resultan gaya atau sigma F yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Berdasarkan analisis konsep itu, dapat kita simpulkan bahwa hukum kedua Newton itu berlaku untuk benda yang mengalami gerak lurus beraturan, karena di situ percepatan sama dengan konstan. Nah, kita lanjutkan ke hukum ketiga Newton, di mana seorang anak menarik pohon atau memberikan gaya pada pohon dengan menggunakan seutas tali atau yang disebut dengan F aksi. Maka tali tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawan arah. Nah, di sini persamaannya sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Di sini tanda minus hanya menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita tuliskan bunyi hukum ketiga Newton, yaitu setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, sifat-sifat gaya aksi reaksi adalah sama besar, terletak dalam satu garis kerja, hanya berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Contoh, sebuah benda bermassa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin. Apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon, tentukanlah A. besar percepatan yang dialami benda, B. besar kecepatan saat T sama dengan 4 sekon, C. perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon. Mari kita selesaikan bersama. Dari soal bisa digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi ada sebuah massa 20 kg di awal, kemudian dia bergerak ke B ya. Kemudian gayanya 50 Newton, waktu dari A ke B 4 sekon. Oke, kita lihat. Kita yang pertama adalah menentukan besar percepatan benda ataupun A. Jadi dari sini kita bisa tentukan dengan menggunakan hukum kedua Newton, di mana hukum kedua Newton tadi adalah A sama dengan sigma F per M. Maka langsung saja, jadi sigma F-nya 50 Newton dibagi 20 kg, maka percepatannya sebesar 5/2 meter per sekon kuadrat sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian bagian B kita menentukan kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon atau kita sebut dengan VB. Di sini benda bergerak lurus berubah beraturan atau berlaku hukum kedua Newton. Maka VT sama dengan V0 ditambah AT. Ini persamaan pada GLBB ya. Jadi VT itu adalah VB ya. Maka sama dengan VA ditambah AT, yaitu VA-nya adalah kecepatan awal tadi ya. Maka VB sama dengan kecepatan awalnya kan 0 ditambah 5/2 dikali 4. Jadi VB sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kecepatan yang dialami benda pada saat bergerak 4 sekon adalah sebesar 10 meter per sekon. Yang C, kita menentukan perpindahan yang dialami benda selama 4 sekon ataupun delta SAB. Karena bendanya sama seperti tadi ya, berlaku GLBB ya, persamaan GLBB
yaitu delta S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat ya. Jadi sama dengan tadi, V0-nya adalah VA T ditambah setengah AT AB kuadrat. Maka sama dengan 0 dikali 4 ditambah setengah kali 5/2 kali 4 pangkat 2. Jadi sama dengan 0 ditambah 20. Jadi sama dengan 20 meter. Jadi perpindahan yang dialami benda selama bergerak 4 sekon adalah sejauh 20 meter.